Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di ruang kepala sekolah. Pak Kepala Asmo sinten, Pak? Pak Setioko SPD. Pak Setioko itu dalamnya di mana? Kalau saya tinggalnya di sana Pak, jauh dari lokasi. Karena, berapa jauh Pak? Karena dari Alaska. Wih, Alaska Red maksudnya. Maksudnya di Karanganyar. Polokarto, iya. Saya sering ke sana Pak. Masa? Iya, untuk pemotretan. Iya bagus nah memang. Kan? Ya di sana kita ngajak mahasiswa untuk modeling, belajar modeling kan bagus gambarnya. Iya. Pak, kok bisa gimana ceritanya dari Polokarto bisa sampai Sukoharjo itu gimana? Gini, saya dulu kan memang alumni dari SMK PGRI Sukoharjo. Oh sini? Iya. Tahun 1985. 85. Ya. 85 lulus SMA. Iya. Berarti jenengan sama-sama udah undi ya, Pak? Berarti wis tua ya, Pak? Dia udah tua, tapi muda jenengan. Oh. Terus gimana? Ya, terus setelah itu saya dapat beasiswa waktu itu, Super Semar ya. UNS? Ya, bukan UNS, saya jauh lagi dibuang ke Kalimantan Tengah. Loh, tapi Super Semar, Pak? Iya, beasiswanya Super Semar. Oh. Waktu itu memang dari Pak Harto beasiswanya Super Semar ya. Bebas tes masuk perguruan tinggi gitu. Saya di Universitas Palangkaraya. Wah, Palangkaraya itu dekat Samarinda ya, Pak? Ya, dekat Samarinda. Jenengan jangan Samarinda, Pak. Samarini aja, Pak. Terus lancar kuliahnya di sana? Lancar di sana. Jurusannya apa, Pak? Akuntansi. Oh, akuntansi. Jurusannya akuntansi di sana 4 tahun. Setelah itu saya menjadi asisten dosen pada saat itu. Jadi waktu itu kan yang dapat beasiswa itu langsung direkrut CPNS gitu ya. Langsung? Iya langsung dari sana CPNS. Saya 2 tahun di sana. Setelah itu kan banyak peristiwa pada saat itu. Terakhir itu kejadian Sampit itu ya. Oh iya. Kejadian Sampit itu saya pulang ke negara saya di Polokarto sana. Itu masih merah putih ya, Pak ya? Ya masih merah putih. Masih merah putih. Tapi di sana ada sinyal ya, Pak ya? Iya. Dulu nggak ada. Dulu kan kita juga HP belum ada. Kalau ada kan yang itu HT yang besar untuk berat itu ya. Iya. Dari Nokia yang bandeman maling itu. Kalau pulang PNS-nya hilang nggak, Pak? Hilang. Wah. Hilang. Jadi kita masih menerima gaji selama 3 tahun. Setelah itu hilang, tidak bisa dipindahkan. Itu apa istilahnya? Pendi atau gimana, Pak? Ya, tidak ada istilah ya. Tiba-tiba nomor saya sudah hilang di sana, diganti nama. Gitu. Gaji memang, juga mati. Gaji juga sudah tidak terkirim lagi. Memang begitu. Daripada saya mempertaruhkan nyawa saya hilang di sana, lebih baik saya pulang kampung berbakti pada kampung. Luar gitu. biasa. Nah, setelah itu saya pulang kampung 93. 93. Saya dalam waktu 3 tahun saya menjadi pemuda pelopor pembangunan. Dulu terkenal SP3. Itu apa waktu itu jobnya? Saya jobnya itu pertanian. Jadi saya menemukan. Lu kan jauh, Pak. Iya, saya dari guru, dari akuntansi. Jadi pertanyaan kan jauh. Ya, karena mungkin ya nek cara orang Jawa bilang tanganku anyep gitu. Oh. Jadi untuk pertanian, peternakan. Apa selalu bawa es teh itu? Ya, dari naluri saya pada waktu itu kan kita air ya gampang ya Pak ya. Di kita punya bendungan Mertosari, kebetulan sawah orang tua saya itu kena aluran irigasi Dam Mertosari. Saya punya gagasan masuk mendino kudu tandur pari terus. Akhirnya saya punya ide namanya intensifikasi mina padi. Jadi saya menggadukkan antara padi dengan ikan nila pada waktu itu. Di tengah malam saya memang hobi sekali. Jadi tanaman padi itu pada waktu umur 1 minggu kita belah, berikan saluran di tengahnya. Terus setelah itu nanti kita berikan bibit ikan nila. Oh,
Jadi ikannya tumbuh baik, Ya, padinya padinya juga. tumbuh baik karena dirumput terus oleh nila. Bukan kita yang merumput, mereka yang merumput. Ya. Kok ya tegel ya Pak ya? Akhirnya pada tahun 98 saya juara nasional nomor 2, masih kalah dengan Bali dengan sistem subaknya. Oh iya iya iya. Ya, iya. di sana lebih bagus. Dan waktu itu 98 saya masuk Istana Negara. Wih. Pada waktu itu presidennya Pak B.J. Habibie. Nah, yang manggil Pak Harto, tapi karena situasi akhirnya dilanjut Pak Habibie, saya datang ke Istana Negara. Nah, setelah itu saya belum tertarik jadi guru. Itu penghargaannya apa Pak? Penghargaannya itu dapat traktor, dapat macam-macam alat pertanian, ya, dapat subsidi dari pemerintah. Terus? Akhirnya saya belum tertarik jadi guru. Setelah itu saya mengikuti partai, Wih, sempat ya. berpartai ya waktu itu, dan termasuk tokoh dari PGR ini saya menjadi sekretarisnya gitu. Jadi kelamaan kok nyambut gani saya susah. Nah, saya banting setir. Saya ngelamar di industri jasa pembuatan ini, gambar pembangunan. Gambar. Ini lebih jauh lagi ya. Hijau lagi ya. Saya jadi draftman, jadi staf akuntansi saya jalani. Pada waktu itu saya ikut perusahaan internasional ya, Indah Karya Persero. Wah, Nah, ini konsultan pembangunan. multinasional ya. Iya, saya ikutnya di Yogyakarta. Nah, setelah berjalan ternyata saya dapat kontraknya ke Ambon waktu itu Wih, untuk membangun jembatan. waktu itu sudah Ya, ada sama kontrak pelabuhan. ya? Iya. Hmm. Akhirnya saya, ngopo Pak, rabi kok tok tinggal-tinggal. Nah, baru mulai saya tertarik untuk menjadi guru. Kenapa? Pertanyaannya, Ya, kenapa kok tertarik jadi guru? ya karena istri saya tidak mau ditinggal jauh. Nah, gitu. Karena pada saat itu saya nikah 6 tahun belum dapat momongan. Oh, karena ditinggal-tinggal. Iya, karena ditinggal-tinggal itu. Ya mungkin terus tidak komunikasi kan, tidak connect. Jadi nikahnya pada saat di Palangkaraya? Di sini. Oh di sini. Jadi Setelah dari Palangkaraya? iya. Hmm. Di Palangkaraya pertemuan ngobrol-ngobrol kok dia belum punya pacar, saya sendiri juga belum tertarik perempuan. Akhirnya ya wes nikah piye. Masa yuk sederhana, ayo nikah? Iya betul. Enggak pernah pacaran loh Pak. Oh. Enggak pernah pacaran. Saya 3 bulan kenalan terus langsung tembungan. Luar biasa kan. Ibu profesi? Ibu pegawai pabrik waktu itu, jadi manajemen produksi. Jadi manajer produksi. Terus masuk ke PGRI SMK. Itu gimana ceritanya? Ya kita melamar, dulu kan masih ada SMA dan SMK. Karena saya alumni SMA, saya datang dulu ke SMA. Waktu itu kepala sekolah masih Pak Heri Dwiatmojo Heri. Wih, kelingan. Ya. Mahasiswa sing apik ngene iki lho. Karo gurune dosene wis ra kelingan. Iya. Terus sama Pak Heri saya boleh ngajar ekonomi. Nah, lama kelamaan kan akhirnya saya juga tertarik pengen karo ngajar neng Semea. Waktu itu kan ini namanya Dulu Semea Semea, PGRI. nggih. Karena jurusan saya akuntansi kan lebih cenderung kompetensinya ke Semea. Akhirnya saya ketemu dengan pada waktu itu Bu saya, Bu Sri Sudarminah, kepalanya waktu itu. Bu, saya pengen kerja lelah wong kowe wis nyambut ke duitmu sok kan dadak mulang ki ngopo kan gitu. Ya sehingga saya ingin membaktikan diri saya karena saya kan pendidikan akuntansi Bu kan gitu. Ya wes nanti pas waktu itu semesteran Pak. Ya wes besok melu ngawasi semesteran itu terus terjadwal. Tapi saya waktu itu belum mengajar karena pekerjaannya di tengah-tengah kita belum bisa melepaskan, masih bertanda tanya. Karena waktu itu yang ngerti dewe gaji seorang guru sampai sekarang pun masih cek. Ya seperti itu. Oke. Ora iso ditok. Oke kekurangane Mas. Oke kekurangane. Nggih. Nah, terus di SMK PGRI ini udah berapa lama sekarang? Sekarang ya
sudah 26 tahun. 26 tahun. Iya, 26 tahun. Karena sudah terkurangi waktu di Palangkaraya. Iya. Kalau saatnya habis lulus terus langsung kerja. Ya, udah. Udah karo aku 30 tahun ya, Pak. 30 tahun. Nah, apa sih enaknya jadi guru? Yang jelas enak jadi guru itu ya kita ya selain pokoknya ilmu saya sebagai guru itu ingin membimbing anak-anak itu kan betul-betul kita suatu ibadah. Ya, ibadah kita panggilan untuk menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak kita, membimbing anak-anak kita agar lebih berhasil daripada gurunya. Ya. Nah, guru sing apik ngene iki, guru ra gelem diungkuli iki sing goblek gurune. Wong guru karo murid kok pendak tahun sing pinter kok nggur gurune. Iya. Sing ra beres gurune. Baru kemarin habis tak bikin vlog itu. Iya. Kok bisa ngendiko kayak gitu, Pak? Ya, karena memang anak-anak itu kan kita persiapkan untuk masa depannya. Nah, awake dhewe wis kaya ngene ya nrimo, tapi dalam arti itu kan bukan untuk kebutuhan saya sendiri. Kewajiban seorang guru memang minterke bocah. Agar bocah nanti lebih berhasil di masa depan timbang gurune. Mungkin gurune ra iso berkembang nututi seperti karena memang zamannya kan berubah. Selalu berkembang terus. Dadi umpama saiki lulus we anak-anak kita dong lulus magang wis gajine 2 juta, kalau guru kan ya ngerti dhewe to. Gimana, Pak? Banyak sekali rasa kelipat ning dompet. Selama ngajar, Pak, ada sesuatu apa yang bikin penjenengan itu kelingan terus? Ya. Kelingan pada saat ini waktu saya mengajar, delalah aku ki ora mudeng tenan. Ora mudeng tenan padahal saya harus menyampaikan materi ini. Itu karena ada yang tanya atau karena memang ada materi yang tidak tahu, Nun Sewu? Ya termasuk ada materi yang tidak tahu, ada juga karena anak bertanya saya belum tahu. Jadi kalah dhisik. Nah, akhirnya saya berikan materi, saya bertanya kepada anak, tadi langkahnya bagaimana kok bisa begini? Akhirnya saya menjadi tahu. Akhirnya guru malah belajar karo muridnya. Karena ada kesalahan tadi. Itu tidak sing takon sekarang beda masalah ya, Pak? Iya, tidak masalah. Sekarang tinggal golek tanya Mbak Dokter kan. Lampung ya. Gurunya tetap digdoyo ya. Iya. Tapi kemudian waktu itu siswanya mengerti kalau Nun Sewu penjenengan tidak tahu. Tidak mengerti. Siswanya tidak mengerti. Karena pada saat itu memang murid itu taat betul pada guru. Iya. Betul, taat betul dengan guru. Apa yang menjadi omongan guru itu selalu diturut. Makanya pada saat itu ya guru itu digugu ya ditiru tenang. Nah sekarang, Pak? Nah, kalau sekarang ya kondisinya seperti gimana ya? Daharan yang paling disenangi apa sih, Pak? Makanan favoritnya? Favoritnya? Ya. Saya cukup sederhana saja. Apa? Mie. Mie apa? Mie ayam. Gampang, balik kita jajake. Pak, ini Pak, jadi kepala sekolah sudah berapa lama? Oh baru saja. Baru? Ya, baru berjalan ini 1 tahun ini, genap 1 tahun ini. 1 tahun. Iya. Kenapa kok jadi kepala sekolah? Saya sebenarnya tidak mengendaki jadi kepala sekolah. Apa ganti saya aja? Tapi karena mungkin aku ngomonginnya tanpa beban loh. Karena mungkin pengalaman kerja saya ya, mulai jadi guru, jadi kapro, ya kepala program kalian, jadi rumah tangga, jadi wakil kepala sekolah, ya. Akhirnya memang waktu itu sebenarnya pendaftaran itu sudah hampir ditutup. Tapi karena Pak Gesang itu tidak ada pesaingnya. Oh, dia daftar? Ya daftar, dia yang pertama. Yang pertama itu Pak Gesang itu. Nah, saya diminta oleh kepala sekolah pada satu, mbok jenengan sing GTY sing orang yayasan mbok daftar. Aku ki ora minat dadi kepala sekolah. Wis aku mulang yang terbaik bagi anak-anak saya itu sudah cukup, ora perlu dadi kepala sekolah. Ternyata ya didorong oleh teman-teman mbok daftar Pak nggih kancane Pak Gesang gitu. Akhirnya ya kita mendaftar, terus maju ke provinsi, itu PGRI provinsi, YPLP provinsi, kita mengikuti tes 1 hari penuh, tidak boleh izin itu. Ke kamar mandi pun tidak boleh ya Pak Gesang ya. Terus gimana Pak? Wah 3 jam itu dikurung di situ, tidak bisa komunikasi dengan yang lain. Dan akhirnya tes selesai, kurang lebih ya 3 hari. Dapat pengumuman kok alhamdulillah saya sing ditunjuk kepala sekolah
nilainya lebih tinggi daripada Pak Gesang. Ketika penjenengan mulai menjabat, apa yang akan dilakukan dalam waktu itu yang 3 bulan? 3 bulan pertama itu apa, Pak? Wah, pada saat itu tugas saya berat sekali. Saya harus meningkatkan kuantitas dari jumlah siswa. Karena swasta ya Pak Karena ya? swasta memang dituntut. Gunanya apa? Enek gurune muridnya enek. Arep mulang sapa kan gitu. Demit, Berbeda Pak. dengan negeri. Kalau negeri sudah tutup aja masih buka lagi ya Pak? Masa? Oke, terus setelah siswa, jumlah siswa, kuantitas apa lagi Pak? Kita juga ingin meningkatkan kualitas dari guru. Kualitas guru, Ya, sumber daya sumber manusia. daya manusianya, karena memang selama ini kan jatahnya upgrade guru itu masih kurang sekali di swasta. Tentu kami memperjuangkan pada Bapak Ibu guru untuk selalu di-upgrade tiap tahunnya. Tuh. Upgrade yang dibutuhkan di sini apa Pak? Ya, ini menyesuaikan pembelajaran, basis pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka. Tuh, terus kita juga mencoba guru kini kon mulang terus ya jenuh, kita berikan hiburan bersama, tulan bareng kan gitu. Saya ikut ya Pak ya? Ya ikut nanti ikut saja ikut. Pak, selama kemudian 3 bulan, nah 1 tahun, sudah ada sesuatu yang berubah apa Pak? Yang berubah saat ini kita sesuai dengan pembiasaan, kita ingin sekolah ini kembali sekolah yang terkenal, yaitu sekolah yang disiplin. Disiplin. Iya, disiplin. Kita sudah mencoba. Kalau guru kadang kan masuknya dulu kan tidak tepat waktu, murid juga tidak tepat waktu. Sekarang pokoknya jam 7 pintu gerbang kiri kanan kita tutup semuanya. Baik guru, karyawan, kepala sekolah telat yo neng jopo. Gitu. Kalau anak diminta untuk pulang. Karena memang kita ingin pembiasaan disiplin itulah nanti kalau mereka sudah masuk industri biar bisa menyesuaikan dengan cepat. Mengkondisikan ya Pak ya? Mengkondisikan. Ada berapa prodi sih Pak? Sekarang kita ada memiliki 5 prodi. 5. Iya, yaitu ada otomotif Otomotif, yang terdiri TSM, teknik sepeda motor, TSM, ada juga teknik kendaraan ringan, TRM, lalu ada bisnis digital, bisnis digital, juga ada ini manajemen perkantoran, manajemen perkantoran, ada akuntansi, ada DKV, desain komunikasi visual. DKV. Ya, cuma programnya kan 5, untuk kompetensi kaliannya ada 6. Dari sekian prodi itu, peminat yang paling banyak di masyarakat apa Pak? Untuk saat ini peminat paling banyak di otomotif dan pemasaran. Oh, kok di mana-mana sama ya Pak? Iya, otomotif dan pemasaran. Saya gini, di lain tempat mungkin beda culture. Kalau di sini kenapa kok mereka senang ke otomotif dan pemasaran? Karena produknya itu jelas, Pak. Ya, jadi produknya Berarti jelas. sembilannya nggak jelas ya Pak ya? Ya jelas, tapi kan peluang misalnya kan 1000 banding 1 ya. Gitu, seperti pemasaran kan jelas ya. Jenenge pemasaran kuwi semua perusahaan industri kan butuhnya tidak lebih banyak daripada yang lain ya kita. Misalnya di keuangan butuhnya mungkin 1-2 kan. Jadi peluangnya kecil gitu. Tapi nanti rata-rata semuanya kalau dari SMK ya tidak membedakan jurusan, entah itu dari DKV, dari akuntansi, dari manajemen perkantoran, industri tidak membedakan itu. Siapa yang beruntung lebih pinter, lebih kreatif, lebih kompeten, itulah yang diterima. Dan saat ini yang paling banyak dibutuhkan ininya apa? Akhlakul karimahnya. Oh. Ya, ini budaya taat, budaya tertib, ya, sopan santun, etikanya itu yang didahulukan sekarang. Sebentar, ini kenapa menyisipkan culture kayak gini? Emang ada sesuatu yang men-trigger apa Pak? Iya, kan memang industri yang membutuhkan tenaga itu bukan hanya pinter itu, tapi kebiasaan etikanya berkomunikasi itu juga harus baik. Dan yang dituntut adalah kejujuran dalam bekerja. Itu makanya kita budayakan di sekolah ini, walaupun sekolah nasional, tapi untuk akhlakul karimahnya, budaya agamanya kita terapkan. Gitu. Dari lulusan ini terpantau nggak Pak? Sudah berapa
Ya, untuk saat ini yang paling dekat saja, hampir lulusan tahun 2024-2025 itu 60% sudah di industri. Sedangkan yang 30% itu usaha sendiri. Ya, yang 10% melanjutkan perguruan tinggi. Bahkan ini yang negeri juga ada. Saya tertarik yang wirausaha ini, Pak. Ya. Wirausaha yang dijalani apa Pak lulusan itu, Pak? Rata-rata ini untuk anak-anak alumni kita itu usaha mandiri, ada bakso, ada sekarang bisnis online-nya yang paling. Anak-anak ini sebelum lulus sudah memiliki bisnis online rata-rata untuk jurusan pemasaran itu. Berarti pelajaran yang diberikan di sini relate, bermanfaat. Iya. Jadi menyesuaikan kondisi atau kebutuhan sekarang. Apakah Bapak juga akan mendorong untuk wirausaha ini akan didorong untuk persentasenya lebih banyak lagi, Pak? Iya, tentu saja. Jadi anak-anak kan kita persiapkan selain mengisi lowongan pekerjaan juga menciptakan usaha sendiri. Sehingga nanti bisa menarik adik-adik kelasnya untuk bekerja sama. Dari sisi SDM, Pak. Kalau guru-gurunya bagaimana, Pak? Alhamdulillah guru-guru di sini dari 39 guru itu hampir semuanya sudah sertifikasi, jadi sudah profesional. Baru kemarin karena adanya sistem penerimaan P3K itu, kita menerima guru baru, ya pada tahun ini saja yang masuk ini belum sertifikasi, tapi sebagian sudah sertifikasi ya. Dan ini nanti insya Allah mulai tahun ini kita merekrut guru-guru yang sudah PPG. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari sekian guru masih ada yang belum nikah? Kalau yang belum nikah banyak. 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 Terus cantik-cantik. Berarti muda-muda. Ya, muda-muda. Nah, ya. Maksud saya Pak, saya bertanya gini, dari yang muda-muda ini upayanya penjenengan itu apa untuk meningkatkan kapasitasnya, Pak? Nah itu, jadi teman-teman kita ajak sering komunikasi, sering kumpul komunitasnya. Jadi komunitas belajar di masing-masing program kalian ini kita intensifkan sehingga mereka berkomunikasi. Untuk kegiatan MGMP juga kita berikan kebebasan agar mereka bisa tukar pengalaman, tukar pikiran dengan teman-teman yang dari sekolah lain gitu. Kalau orang kan selalu tanya prestasinya apa sih itu gimana Pak? Terakhir ini yang kita capai pada tahun 2026 ini untuk program keahlian bisnis digital ini juara 13 tingkat provinsi, juara 1 tingkat kabupaten. Kategori untuk bisnis digital. Ya. Jadi sebagai pemasaran online itu. Dan juga untuk desain komunikasi visual juara 1 tingkat kabupaten, juara 20 tingkat provinsi dari pesaingnya 35 kabupaten. Kalau yang sekolah di sini itu terpantau dari mana saja, Pak? Kalau saat ini untuk sekolah kita ini terpantau dari penyangga Kabupaten Sukoharjo, dari Kecamatan Bendosari, Polokarto, Mojolapan, Grogol, ya, Baki, Sukoharjo Kota itu lebih banyak dari lingkungan kita. Berbeda dengan dulu, kalau dulu kan di tingkat kecamatan belum ada sekolah, sekarang sudah menjamur di sekolah-sekolah tingkat kecamatan, sehingga pemetaan anak-anak kita itu berkurang, sehingga pada saatnya ini kita hanya penyangga di lingkungan Kabupaten Sukoharjo secara lokal saja. Dilihat dari sisi dunia industri dan dunia usaha, dukungannya apa mereka, Pak? Dukungannya luar biasa. Kita belum mengajukan untuk PKL saja, teman-teman industri itu sudah minta untuk dibagi. Tolong nanti dikirimkan siswanya untuk PKL di tempat saya. Contohnya ada Mitra, ada Luwes, ada AHA Sonda, ada radio-radio, ya. Radio sampai Boyolali ya Pak ya. Sampai Boyolali juga percetakan di lingkungan kita itu sangat membutuhkan anak-anak. Dari sekian ini Pak, kira-kira Ma'anun Sewu yang tidak terserap itu masih ada enggak? Kemungkinan kecil ya, kecil sekali. Hanya anak-anak yang memang belum berminat untuk bekerja aja, ya sebenarnya sudah terserap. Cuma mereka itu tidak mau hadir untuk interview, ya padahal sudah ada kelonggaran antara sekolah dengan industri. Memang kita sudah MOU
Jadi tamatan kami langsung diterima di industri. Ya. Kalau dari sosial budaya gitu, nggak ada toh Pak yang bermasalah kayak di sekolah-sekolah lainnya gitu? Oh, alhamdulillah enggak ada di sini. Kalau kenakalan ya biasa. Kalau kepala sekolahnya nakal nggak? Oh, kepala sekolahnya nakal. Kepala sekolahnya nakal sekali. Kalau berangkat lebih pagi. Oh gitu. Kenapa? Karena ingin melihat sekolahnya. Pengen sang sekolahan gitu. Pak, ini berangkatnya juga dari Karanganyar sana? Iya, lanjut. Penjenengan gimana menjalannya tiap hari kayak gitu kan jauh? Ya, saya merasa karena ini tuntutan tugas saya sebagai kewajiban, ya saya lakukan dengan senang hati, ya santai wae. Berangkat pagi, pulang sore, ya biasa. Bahkan kadang menginap di sini. Wih, Lah iya, kalau hujan nggak bisa, apalagi gimana harus nginap di sini. nggak ganti berarti. Kok tahu? Pak, sempat sarapan nggak kalau pagi pindah gitu? Ya alhamdulillah, istri saya kebetulan istri yang setia. Ya, istri yang setia. Jadi setiap saya tuh kan ya mungkin karena umurnya sudah tua. Belum Pak. Masa belum? Belum. Jam 3 Mau nikah lagi enggak Pak? Katanya cantik-cantik Pak. Boleh melihat, tidak boleh merasakan. Oh gitu. Kita biasa bangun pagi jam 3 menjalankan ibadah. Ketika sampai pagi sudah ada kegiatan, sudah terjadwal, itu udah biasa. Pokoknya jam 6 berangkat ke sekolah. Pak, panjenengan itu Pak sudah kroso wis istilahnya lengkap, wis nganggep sukses. Rahasia suksesnya apa sih? Ya itu tadi, apa yang kita lakukan didasari dengan nilai-nilai keimanan. Sehingga dengan ketulusan, keikhlasan kita bekerja, bahwa ini adalah tuntutan kita sebagai manusia, ya tentu saja hasil yang kita capai akan menjadi lebih nikmat dirasakan, lebih baik, ekonominya lebih mapan, walaupun disyukuri we lah. Syukur. Oh, disyukuri. Apa yang kita capai hari ini disyukuri, kita perbaiki, kita juga punya usaha lain kan gitu. Ya. Iya. Jaga kesehatannya. Jaga gimana? kesehatan. Ya. Gimana jaga kesehatannya? Untuk jaga kesehatan saya tiap pagi ya minum air putih. Air putih. Pokoknya esok wis berkeringat. Wis. Lari-lari Pak. Ya kita jalan-jalan pagi ke kebun, setelah subuh itu kita kebun. Kalau sawah ya kadang ya nyemplung sawah sih delok ya kan gitu. Pak, ke depan sesuatu apa yang pengen diraih dari sekolah ini Pak? Kita ingin pokoknya sekolah ki ya iso itu gaji. Ya, jadi bocah-bocah sekolah di sini wis itu duit yang membiayai dirinya sendiri, ya bisa untuk membantu orang tua. Sehingga nanti setelah lulus betul-betul wis menyesuaikan dengan industri. Ya. Guys, luar biasa kepala sekolah, pengalamannya sudah luar biasa. Kurang apa lagi? Kayaknya kurang nambah satu lagi. Nggak tahu habis ini nanti misalnya aku diumeng-umeng boh. Teman-teman, kayaknya sih harus dicontoh. Nah, portofolionya, pengalamannya mudah-mudahan bisa memberkas, bisa menjadi referensi yang baik. Amin. Setuju ya Pak ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.